Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan kami, yaitu investigasi pada perusahaan atau instansi BPJS untuk memenuhi eh, evaluasi CLO 1 mata kuliah Keamanan Cyber kelas IF 4601 PJJ. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Vika Yurisdia Ali dengan NIM 13012232299 dan teman saya Dodi Adi Sancoko dengan NIM 13012230071. Boleh di next. Pendahuluan. Investigasi ini disahkan oleh Muhammad Firdaus selaku dosen eh, keamanan cyber. Dan investigator yaitu kami berdua, Dodi Adi Sancoko dan saya sendiri, Viko Yurisda Ali. Tanggal mulai investigasi yaitu 30 September 2024. Kerangka acuan. Yang pertama, tujuan melakukan penyelidikan atas kebocoran data yang terjadi pada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2021 dan 2024. Lingkup identifikasi jenis data yang bocor, analisis penyebab kebocoran, evaluasi apakah BPJS telah memenuhi kewajiban notifikasi kepada subjek data, memberikan rekomendasi peningkatan keamanan untuk mencegah insiden serupa di masa depan. Terus ada batasan, tidak memiliki akses langsung ke data internal BPJS seperti log akses dan laporan audit internal, dan menggunakan sumber terbuka seperti laporan media, pernyataan resmi BPJS, dan informasi dari media. Lalu ada latar belakang investigasi. Pada tahun 2022 ini, 2021 oh 2021 dilaporkan bahwa data pribadi sejumlah besar peserta BPJS telah bocor dan ditemukan di forum dark web. Data yang bocor diduga mencangkup informasi sensitif seperti NIK, nama lengkap, alamat, nomor telepon, dan data kesehatan. Insiden ini mengundang perhatian besar dari publik dan menimbulkan kekhawatiran akan keamanan data pribadi peserta BPJS. Investigasi ini dilakukan untuk mengidentifikasi bukti-bukti yang tersedia dan memastikan apakah BPJS telah mengambil langkah yang tepat dalam menanggapi kebocoran ini. Lalu ada lingkup investigasi. Investigasi ini berfokus pada identifikasi data yang bocor, penyebab insiden, dan kepatuhan BPJS terhadap kewajiban notifikasi berdasarkan informasi yang tersedia di domain publik. Lalu selanjutnya ada proses investigasi. Proses investigasi ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Pengumpulan bukti dari sumber terbuka. 2. Analisis informasi dari forum dark web. 3. Analisis dan review kebijakan dan pernyataan BPJS mengenai insiden. 4. Verifikasi kepatuhan terhadap kewajiban. Adapun bukti yang dikumpulkan, 1. Laporan berita, artikel dari media nasional yang melaporkan insiden kebocoran data BPJS pada 2021 dan 2024. Sumber ini biasanya merinci jenis data yang bocor dan perkiraan jumlah data yang terdampak. 2. Pernyataan resmi BPJS. Pernyataan resmi yang dipublikasikan oleh BPJS di website atau media sosial mereka. Pernyataan ini seringkali memuat respon BPJS terhadap insiden, langkah-langkah mitigasi, dan upaya perlindungan yang dilakukan. Dan 3. Data dari forum publik dan analisis dark web. Meskipun tidak mengakses dark web secara langsung, sumber berita memberikan detail mengenai informasi apa yang ditemukan di forum dark web, termasuk tangkapan layar atau detail deskripsi yang bocor. Sedangkan bukti yang tidak dikumpulkan, 1.
log akses, dan audit internal BPJS. Tidak tersedia karena merupakan data internal yang tidak dapat diakses oleh pihak ketiga. Dan dua, detail dari forum dark web. Hanya informasi publik yang tersedia di media yang dapat digunakan tanpa mengakses dark web secara langsung. Orang yang diwawancarai tidak ada wawancara secara langsung karena sumber utama adalah dokumen publik. Eh, Lalu pernyataan resmi dari BPJS yang diterbitkan melalui website BPJS dan media sosial terkait dengan kebocoran data ini, dan pernyataan dari BSSN dan Kementerian Kominfo tentang kebocoran data, termasuk investigasi yang dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan pertanyaan anonim, kita tidak menanyakan kepada siapapun. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Saudara Dodi. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Viko. Itu saya akan menjelaskan tentang temuan investigasi. Nah, di sini um, ada ringkasan bukti tertulis dan digital. Itu yang pertama adalah peraturan perundang-undangan dan regulasi. Ada UU Perlindungan Data Pribadi nomor 27 tahun 2024. Jadi ini undang-undang ini mewajibkan bagi pengendali data untuk memberikan notifikasi dalam waktu 3 kali 24 jam. Lalu ada PP PSTE nomor 71 tahun 2019 pasal 14 ayat 5. Jadi regulasi ini menyatakan bahwa PS atau penyelenggara sistem elektronik harus memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemilik data pribadi jika terjadi kegagalan perlindungan data. Lalu kemudian ada press release BPJS. Jadi saat insiden kebocoran data tahun 2021, BPJS menerbitkan press release yang dirilis oleh media-media dan juga situs resmi mereka. Jadi ada berita juga yang diambil dari seperti Kompas dan Detik. Kemudian selanjutnya ada dari artikel dan media. Jadi beberapa media itu mengangkat kasus bocoran ini, namun artikel-artikel ini tuh tidak mengkonfirmasi ya adanya pemberitahuan langsung atau notifikasi pada peserta atau pengguna BPJS ini. Terus yang terakhir ada laporan dari BSSN. Jadi BSSN mengeluarkan laporan mengenai analisis dan mitigasi keamanan terkait insiden pada BPJS ini. Namun lagi-lagi tidak ada ditemukan catatan bahwa BPJS memenuhi persyaratan notifikasi dalam waktu yang ditentukan. Lalu ada ringkasan bukti dari saksi. Jadi ini ada pernyataan dari perwakilan dari BPJS Kesehatan. Ya, jadi wawancaranya ini dimuat dalam media. Jadi BPJS berkomitmen untuk meningkatkan keamanan data peserta. Namun mereka tidak memberitahukan secara detail insidennya bagaimana dan data apa saja yang bocor. Lalu ditemukan fakta bahwa yang pertama, kebocoran data pribadi peserta BPJS Kesehatan. Jadi data pribadi yang bocor itu ada termasuk NIK, nama lengkap, alamat tanggal lahir dan juga lain-lain. Lalu yang kedua adalah kewajiban notifikasi belum terpenuhi dengan tepat waktu. Jadi BPJS ini tidak memberikan notifikasi tertulis atau pemberitahuan kepada pengguna karena datanya itu sudah kebocoran gitu ya. Ada kebocoran tapi BPJS itu tidak memberikan penjelasan. Ini tidak sesuai dengan undang-undang yang ada. Lalu yang ketiga, informasi terbatas kepada publik. Nah, meskipun ada press release, namun BPJS tidak memberikan detail tentang jenis data yang bocor, lalu langkah-langkahnya bagaimana untuk memulihkan data itu. Jadi pernyataan publiknya dari BPJS juga bersifat umum, bukan spesifik. Lalu yang terakhir, perbaikan sistem yang dilakukan setelah insiden. Nah, BPJS menyatakan pihaknya telah melakukan perbaikan sistem, namun pasca terjadi kejadian, jadi bukan mereka mencegah, tapi malah mereka menangani gitu. Nah, fakta yang tidak ditemukan, jadi penyebab teknis kebocoran data yang tidak spesifik, jadi kami itu tidak bisa menemukan
karena tidak adanya akses ke log sistem internal BPJS. Lalu yang kedua, identitas pelaku dan juga metode yang digunakan tidak diketahui. Lalu bukti pemberitahuan langsung pada subjek data juga tidak ditemukan. Lalu yang terakhir adalah tindakan pemulihan yang diterapkan pada data yang bocor. Jadi proses mitigasinya itu kurang jelas yang disampaikan oleh BPJS. Nah, di sini ada analisis risiko. Ini em, termasuk ada data pribadi peserta, lalu itu merupakan aset yang sangat penting ya, yang sangat sensitif. Jadi oleh karena itu, confidentiality, integrity, dan availability dari data ini memiliki dampak tingkat 3, karena hilangnya data ini bisa merusak kepercayaan publik terhadap BPJS. Kemudian database server ini tempat menyimpan utama dari data-data peserta BPJS. Nah, dampak dari kerusakan pada database ini sehingga keseluruhan aspek ini berada pada level 3. Lalu aplikasi BPJS. Jadi aplikasi ini digunakan untuk akses informasi peserta dan juga mengelola yang BPJS. Nah, oleh karena itu, keamanan aplikasi dalam hal confidentiality, integrity, dan availability memiliki tingkat dampak 3 karena pengaruh langsung pada pengalaman pengguna dan perlindungan data peserta. Yang keempat ada jaringan internet. Nah, jaringan internet yang digunakan oleh BPJS yaitu jalur utama bagi aplikasi dan sistem untuk menghubungkan data dengan pengguna. Nah, karena itu level confidentiality dan integrity pada tingkat 2, namun availability dan level keseluruhan pada tingkat 3. Yang kelima ada infrastruktur IT. Jadi ini termasuk server fisik, perangkat jaringan, dan juga perangkat keras lainnya yang didukung oleh perangkat-perangkat lainnya untuk mendukung operasi BPJS. Nah, meskipun ini tidak berisi data sensitif, namun gangguan pada infrastruktur ini bisa mengakibatkan gangguan besar. Oleh karena itu, em, nilai ininya diberi tingkat dampak 2. Yang keenam, sistem manajemen admin. Sistem ini mengelola akses admin ke data sensitif dan aplikasi BPJS. Jika sistem ini disusupi, maka aksesnya itu tak terbatas, jadi bisa mengakibatkan bocoran data. Oleh karena itu, confidentiality dan integrity pada level dampak 3 dan availability-nya pada level 2 untuk memastikan kontrol tetap terlindungi. Yang ketujuh, data keuangan peserta. Nah, jadi data keuangan ini seperti riwayat pembayaran, riwayat klaim BPJS dan lain-lain. Jadi jika data ini bocor, bisa menyebabkan risiko finansial seperti penipuan dan lain-lain. Lalu mitigasi mitigasi keamanan akan dijelaskan oleh Viko. Baik, terima kasih Dodi. Yang selanjutnya ada mitigasi keamanan. Temuan ini menunjukkan bahwa mitigasi yang dilakukan BPJS itu masih perlu ditingkatkan, terutama terkait langkah preventif dan responsif terhadap kebocoran data. Adapun rekomendasi yang disarankan yaitu meliputi satu, penerapan enkripsi yang lebih kuat dan menyeluruh. Enkripsi end-to-end harus diterapkan pada semua data pribadi yang disimpan dan dikirimkan, baik di lingkungan internal maupun eksternal. Hal ini untuk memastikan data tetap terlindungi jika terjadi akses yang tidak sah. Yang kedua, implementasi eh, implementasi autentikasi MFA untuk akses sistem sensitif, yaitu menambahkan lapisan keamanan dengan autentikasi multifaktor yang mencegah akses tidak sah meskipun kredensial berhasil dicuri. Yang ketiga, peningkatan sistem pemantauan keamanan real time. Sistem ini harus mampu mendeteksi aktivitas mencurigakan atau upaya akses tidak sah secara cepat. Yang keempat, audit keamanan berkala oleh pihak ketiga. Audit eksternal secara berkala membantu memastikan bahwa langkah mitigasi BPJS terus mengikuti perkembangan teknologi dan memenuhi standar keamanan yang berlaku.
Dan yang terakhir yaitu prosedur notifikasi insiden yang jelas dan tepat waktu. BPJS harus memiliki protokol yang mengharuskan pemberitahuan insiden kepada pemilik data dalam waktu 3 kali 24 jam sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Protokol ini harus diintegrasikan ke dalam kebijakan internal. Yang selanjutnya ada refleksi. Yang pertama, ada pentingnya penerapan standar keamanan yang lebih ketat, terutama dalam lembaga pemerintah yang mengelola data sensitif. Dan yang kedua, pelatihan keamanan data dan pemahaman karyawan tentang perlindungan data pribadi juga sangat diperlukan. Lalu ada temuan implikasi. Next, ada temuan implikasi. Yang pertama, risiko hukum dan reputasi. Insiden kebocoran data dapat menyebabkan BPJS ini dikenai sanksi dari pemerintah karena ketidakpatuhan terhadap peraturan perlindungan data pribadi. Yang kedua, ada potensi penyalahgunaan data pribadi. Data pribadi yang bocor dapat disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk tujuan penipuan, pencurian identitas, atau serangan cyber lanjutan. Yang ketiga, ada dampak finansial pada BPJS. BPJS mungkin menghadapi kerugian finansial yang signifikan, baik dari segi biaya pemulihan data dan peningkatan keamanan, maupun potensi ganti rugi kepada peserta. Dan yang keempat, kepatuhan terhadap peraturan. Temuan ini menunjukkan bahwa BPJS perlu memperkuat sistem pelaporannya untuk memenuhi ketentuan pemberitahuan kepada pemilik data yang diatur dalam UU PDP. Ketidakpatuhan terhadap regulasi ini dapat menyebabkan sanksi administratif maupun hukuman dari pemerintah. Next. Adapun informasi relevan lainnya yaitu penyelidikan lebih lanjut dari pihak pemerintah seperti audit oleh BSSN atau investigasi forensik dapat memberikan informasi tambahan mengenai penyebab teknis kebocoran. Lalu ada kesimpulan. Untuk rekomendasi sendiri ada formal action. Formal action tetap direkomendasikan untuk memastikan BPJS meningkatkan efektivitas langkah mitigasi dan kepatuhan terhadap kewajiban notifikasi. Tindakan formal ini mencakup penyusunan kebijakan mitigasi yang lebih kuat dan implementasi standar keamanan yang lebih tinggi. Adapun rincian lebih lanjut tentang rekomendasi ini, yaitu yang pertama, kebijakan notifikasi insiden yang wajib diterapkan. BPJS perlu mengembangkan kebijakan yang memastikan notifikasi diberikan kepada subjek, seperti subjek data dalam waktu 3 kali 24 jam setelah insiden terdeteksi sesuai dengan UU PDP. Ini akan memberikan transparansi dan membantu pemilik data melindungi diri dari potensi dampak kebocoran. Yang kedua ada pelatihan dan kesadaran keamanan cyber untuk staf. Menyediakan pelatihan berkala kepada staf yang menangani data pribadi agar mereka lebih sadar akan praktik keamanan dan tahu cara menangani data sensitif. Dan yang terakhir yaitu ada prosedur respon insiden yang ditingkatkan. Itu membuat rencana tanggap darurat untuk menghadapi kebocoran data, termasuk prosedur eskalasi, langkah mitigasi darurat, dan komunikasi ke publik. Selanjutnya yaitu ada dokumen pendukung. Untuk dokumen pendukung ini akan disampaikan oleh Dodi. Jadi ada beberapa dokumen pendukung yang mendukung jalannya investigasi yang kami lakukan. Jadi yang pertama ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau PDP nomor 27 tahun 2022. Jadi dokumen ini berguna untuk merinci ketentuan tentang notifikasi insiden yang diwajibkan kepada subjek data. Lalu yang kedua ada
peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Jadi regulasi ini tuh mengatur kewajiban pelindungan data bagi penyelenggara sistem elektronik. Dalam kasus ini BPJS. Itu selanjutnya ada press release BPJS tentang kebocoran data. Jadi ini adalah pernyataan resminya BPJS mengenai kebocoran data ini dan tindakan apa saja yang mereka lakukan. Lalu ada berita media dari sumber terpercaya. Di sini kami mengambil beberapa sumber, salah satunya adalah dari Kominfo. Nah, ini adalah contoh sumber kami, ada dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Nah, jadi di sini ada beberapa data sumber, yaitu terkait apa saja yang bocor, jadi kami bisa melakukan investigasi. Kemudian ada data berita dari Kominfo. Jadi ini itu Kominfo melakukan pemanggilan di Rut BPJS Kesehatan dan juga Kominfo melakukan audit forensik. Selanjutnya ini adalah press release yang dirilis oleh media CNBC. Jadi penjelasan lengkapnya dijelaskan oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan yaitu Gufron. Nah, ini juga ada langkah-langkah mitigasi keamanan yang kami jadikan acuan ya. Jadi baik beginilah investigasi kami yaitu terhadap studi kasus BPJS Kesehatan yang terjadi kebocoran pada tahun 2021. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.